Selamat pagi, nama saya Harmoko. Saya dari SD Negeri 17 Parit 3, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mahasiswa PTG Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. NIM PTG saya 9520200133. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar daring di kelas 5. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran ke-1. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Ferdi. Ferdi ya. Kemana Ferdi? Baik anak-anak, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk memimpin doanya, Bapak minta Nak Zaki. Silakan Nak Zaki. Siapa? Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Nak Zaki. Ya Pak, sama-sama. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, pada pembelajaran subtema 1, kita sudah belajar tentang pokok pikiran ya. Kita juga sudah belajar tentang ekosistem. Menurut kalian, jika salah satu dari komponen ekosistem punah, apakah berpengaruh terhadap komponen yang lain? Berpengaruh. Ya, berpengaruh ya. Menurut kalian, siapa penyebab rusaknya keseimbangan ekosistem? Manusia. Ya, manusia ya. Hari ini kita akan belajar pertama, menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan cermat dan kritis. 2, mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama dengan benar. 3, mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan dengan benar. Dan keempat, membuat gambar rantai makanan pada satu ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya. Sudah. Sekarang siapa yang masih ingat apa pengertian pokok pikiran? Saya Pak. Coba Nak Zaki, apa Nak Zaki? Pokok pikiran adalah ide utama dalam sebuah program. Iya, benar sekali ya.
pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Selain ide utama, pokok pikiran itu biasanya disebut juga sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran juga disebut sebagai gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Jadi banyak istilah penyebutan untuk pokok pikiran dalam sebuah paragraf ini ya. Pokok pikiran pada sebuah paragraf biasanya terletak di kalimat utama ya. Yang mana kalimat utama pada sebuah paragraf itu biasanya berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kemudian bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Siapa yang masih ingat? Pertama apa yang kita lakukan? Pertama kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf ya. Kemudian yang kedua, siapa yang masih ingat? Memahami isi bacaan. Ya, benar sekali. Memahami isi bacaan dalam paragraf. Kemudian yang ketiga, menemukan kalimat utama dalam menemukan kalimat utama dalam paragraf. Selanjutnya yang keempat, Memahami. setelah menemukan kalimat utama, apa yang kita lakukan? Kita menentukan, ya benar sekali Nak Zaki, menentukan pokok pikiran yang terdapat pada kalimat utama. Jadi anak-anak, untuk menentukan pokok pikiran itu, pertama kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Setelah kita membaca semuanya, baru kita memahami isi dari bacaan dalam sebuah paragraf tersebut. Ketiga, kita menentukan kalimat utama. Setelah menentukan kalimat utama, baru kita tentukan pokok pikirannya, ya. Ayo kita tentukan pokok pikiran pada bacaan di bawah ini. Nah, untuk menentukan pokok pikiran, tadi langkah yang pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Nah, sekarang Bapak minta Nak Zaki, coba dibaca dulu Nak Zaki. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang dicolek atau dilumuri kecap. Ya, terima kasih Nak Zaki. Nah, anak-anak, tadi yang langkah pertama yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf sudah kita lakukan ya, yang pertama. Nah, untuk menentukan pokok pikiran, langkah yang kedua adalah kita harus memahami isi dari bacaan pada paragraf ini. Sekarang siapa yang tahu apa isinya? Saya, Pak. Ya, Zaki. Isi paragraf ini apa, Zaki? Manfaat buah kedondong. Ya, manfaat buah kedondong karena dia menceritakan tentang buah kedondong. Kira-kira kalimat utamanya ini terletak di awal atau di akhir, anak-anak? Di awal. Di awal, Ya, Pak. benar sekali ya. Kalimat utamanya ini terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, dari kalimat utama ini kita tentukan pokok pikirannya. Kira-kira apa pokok pikirannya? Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Ada yang lain? Kira-kira apa pokok pikirannya? Manfaat buah kedondong. Pokok pikiran itu letaknya ada di kalimat utama ya anak-anak. Jadi Dijadikan paragraf ini kalimat utamanya adalah
manfaat buah kedondong. Nah, ini adalah cara kita menentukan pokok pikiran pada sebuah bacaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kalian tentukan pikiran pada teks bacaan yang terdapat di lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Setelah menemukan pokok pikiran, kalian kembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Bapak beri waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan ya. Kalau ada yang bingung misalnya. Ada, Pak. Ya, apa Zaki? Setelah menentukan pokok pikiran, apalagi yang ingin kami kerjakan? Kalau sudah menemukan pokok pikirannya, yang kita lakukan adalah mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Jadi, pokok pikiran yang kalian tulis itu, kalian kembangkan menjadi sebuah kalimat utama. Paham ya? Mas Zaki? Paham. Paham. Yang lain kalau mau bertanya silakan. Baik, kalau sudah sekarang untuk paragraf 1, apa pokok pikirannya? Siapa yang bisa menyebutkan? Pokok pikiran. Rantai makanan. Pokok pikiran paragraf 1 adalah rantai makanan. Ya, benar. Makanan. Ya, benar sekali. Paragraf ketiga ini pokok pikirannya adalah syarat keseimbangan ekosistem. Kemudian paragraf keempat. Pokok pikiran paragraf keempat. Apa yang kalian jawab tadi, nak? Rantai makanan pengurai. Rantai makanan pengurai. Ada yang lain? Peran besar pengurai. Peran besar pengurai. Jadi yang tepatnya di sini pokok pikiran paragraf keempat adalah peran besar pengurai ya. Ya. Baik, dari teks bacaan ini tadi sudah dijelaskan bahwa rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Misalnya di ekosistem darat ya, di sawah. Di sawah itu ada padi ya. Kemudian padi dimakan oleh Tikus. tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ya, kemudian ular dimakan oleh Elang. burung elang. Ya, burung elang. Kemudian burung elang mati, membusuk, diuraikan oleh jamur. Ya. Dan membentuk humus ya, yang bisa menyuburkan tanah dan diperlukan oleh tumbuhan seperti padi. Jadi ini adalah kelima komponen ekosistem rantai makanan pada ekosistem darat ya, pada sawah. Nah, dari kelima ekosistem ini semuanya memiliki peran anak-anaknya. Misalnya padi, apa peran padi? Peran padi di sini sebagai apa? Ya, apa Nazaki? Ya, ya, padi sebagai produsen. Karena padi ini dia bisa membuat makanannya sendiri, anak-anak. Kemudian tikus. Apa peran tikus? Konsumen 1. Iya, tikus itu konsumen 1. Kalau ular? Konsumen 2. Ya, ular konsumen 2. Burung elang? Konsumen 3. Konsumen 3. Ya, burung elang konsumen 3. Selanjutnya, jamur. Pengurai. Iya, jamur pengurai. Jadi, kelima komponen ini adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai.
Nah, sekarang keterangan dari rantai makanan ini adalah pertama padi. Padi ini merupakan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar ya. Yang kedua, tikus. Tikus ini adalah konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor yang memakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Selanjutnya yang ketiga, ular. Ular ini adalah konsumen tingkat 2. Merupakan hewan karnivor. Apa itu hewan karnivor? Memakan daging. Ya, hewan pemakan daging. Jadi, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor atau hewan pemakan daging yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, burung elang. Burung elang adalah konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir tadi adalah jamur. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput atau juga tumbuhan yang lainnya ya. Salah satu dari komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Jadi misalnya kalau di rantai makanan sawah tadi ya, ada padi, ada tikus, ada ular. Kemudian tikusnya habis misalnya ya, tikusnya habis karena dibasmi oleh petani. Kira-kira apa yang terjadi dengan ular? Akan mati. Ular akan Tidak bisa bertahan hidup. Tidak bisa bertahan hidup ya, atau ular akan mati karena kenapa? Ya, karena tidak ada lagi yang akan dimakan karena tikus sudah habis. Jadi itu maksudnya terjadi ketimpangan ya. Nah, anak-anak, lingkungan kita itu terdapat apa saja hewannya di lingkungan sekitar kita? Kucing, ayam. Ayam. Kira-kira rantai makanan yang bisa terjadi seperti apa anak-anak? Misalnya ayam ya. Kira-kira ayam itu memakan apa? Jagung. Ya, jagung ya. Jagung, nasi. Rumput ya. Iya. Jadi ayam itu perannya sebagai konsumen tingkat berapa anak-anak? Tingkat 1. Ya, benar sekali. Ayam itu konsumen tingkat 1 karena dia memakan dari produsen. Produsennya yaitu jagung yang kalian bilang tadi ya, atau rumput. Kemudian ayam akan dimangsa oleh konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua yaitu apa di sini? Ular. Ya, bisa ular ya. Kalau di lingkungan kita ini bisa ular, bisa juga burung Elang. ya, burung elang. Kemudian burung elang mati. Bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Dan akan membentuk humus yang menyuburkan tanah. Jadi
bisa terjadi sebuah rantai makanan ya di lingkungan kita. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Udah. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut. Apakah gambarnya terlihat, anak-anak? Terlihat. Terlihat. Lihat ya. Ada berapa gambar di situ? 2. 5. Ada 2 gambar ya. Yang pertama itu gambar rantai makanan. Yang kedua gambar jaring-jaring makanan. Oh. Nah, menurut kalian, apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalian lihat dari gambarnya ya, apa bedanya? Saya Ya, Pak, Nazaki. tahu Pak. Coba Nazaki, apa Nazaki? Kalau rantai makanan sedikit yang dimakan dan dimakan. Kalau jaring-jaring makanan banyak yang dimakan dan dimakan. Iya, benar sekali Nazaki. Kira-kira ada lagi yang lain? Menurut Nak Perdi apa Nak Perdi? Apa perbedaannya? Perbedaan deh. Nah, terus kalau jaring-jaring makanan Banyak dimakan. banyak dimakan. Ya. Jadi anak-anak, pada rantai makanan satu organisme hanya memakan satu jenis organisme yang lain. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa komponen rantai makanan yang saling terhubung. Jadi ini adalah perbedaannya ya. Jadi benar sekali yang dibilang oleh Nak Zaki tadi, Nak Ferdi. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita main tebakan ya. Mari kita bermain tebakan. Oke. Yang pertama, perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup disebut, siapa yang tahu? Makanan. Ya, kita coba ya. Rantai makanan. Ya, bagus sekali. Fitoplankton. Sekarang yang kedua. Atau Nak Zaki? Produsen. Produsen. Ya, coba Bapak pilih produsen ya. Ya, benar. Selanjutnya, yang ketiga. Amatilah rantai makanan berikut. Sayur dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Kemudian kucing mati dan diuraikan oleh bakteri. Pada rantai makanan ini, ulat dan kucing berperan sebagai apa anak-anak? 2 dan 3. Konsumen 2 dan 3. 2 1 dan 3. Ayo yang mana? 1 dan 3 apa 2 dan 3? 2 dan 3. 2 dan 3. Coba kita pilih 2 dan 3. Sekarang kita ulang. Coba perhatikan benar-benar. Ada ulat, yang ditanya ulat dan kucing. Ulat dan kucing itu merupakan konsumen tingkat 1 dan 3. 1 dan 3 ya, coba kita pilih 1 dan 3. Benar sekali Nak Zaki. Jadi ulat dan kucing itu perannya sebagai konsumen 1 dan 3. Baik, yang terakhir sekarang. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung disebut apa tadi? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ya. Coba kita lihat jaring-jaring makanan. Kalian hebat. Ini menunjukkan bahwa kalian tadi memperhatikan apa yang Bapak sampaikan ya. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan video berikut.
Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Gimana dengan rantai makanan di laut? Inilah rantai makanan pada ekosistem laut. Perhatikan, di sana ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai, dan kembali lagi pada fitoplankton. Ekosistem sungai atau danau yaitu fitoplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh buaya, buaya mati dan diuraikan oleh bakteri. Contoh rantai makanan pada ekosistem kebun yaitu tanaman sayuran dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh kucing, kemudian kucing mati dan diuraikan oleh bakteri menjadi humus yang menyuburkan tanah dan juga tanaman. Jadi dari video yang sudah kita saksikan tadi, dijelaskan bahwa tadi tentang rantai makanan yang ada di darat tadi ya. Dan rantai makanan yang ada di air. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak dari video tadi? Ya, apa? Siapa yang mau tanya? Ada. Ya, silakan ditanyakan. Saya Zaki. Ya, Zaki apa Zaki? Pak, apakah yang dimaksud dengan fitoplankton? Oh, yang rantai makanan di laut tadi ya? Iya. Ya, itu tadi ada rantai makanan di laut ya. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah jenis tumbuhan yang berukuran sangat kecil dan melayang-layang di air. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, kalau tidak, sekarang tugas kalian adalah Tidak. kalian menggambar satu rantai makanan lengkap dengan keterangannya. Ya, paham anak-anak? Paham. Ya, silakan kalian gambar rantai makanan dan keterangannya. Bapak beri waktu 15 menit ya. Silakan dikerja, nak. Pak, Ya, ada apa, Nak Zaki? kami memilih sendiri atau Bapak yang tentukan? Ya, kalian bebas, Nak. Kalian bebas menggambar rantai makanan pada ekosistem manapun yang kalian sukai. Boleh. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, coba Nak Perdi tadi menggambar rantai makanan pada ekosistem apa? Rantai makanan di sawah. Pak Nak Perdi sebuti apa saja komponennya? Padi, tikus, ular, elang, jamur. Baik, sekarang Cahaya. Cahaya tadi menggambar apa Cahaya? Cahaya menggambar rantai makanan di laut. Cahaya komponennya. Zooplankton, Oh, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, dan pengurai. ya. Sekarang Nak Zaki, coba Nak Zaki bisa ditunjukkan gambarnya. Rantai makanan di hutan. Ya, coba Nak Zaki bisa disebutkan komponennya apa saja rantai makanan di hutan itu? Ada rumput dimakan kelinci. Ya, Kelinci dimakan serigala. Serigala dimakan harimau. Harimau dimakan harimau mati dan diuraikan oleh jamur. ya. Bagus sekali ya anak-anak. Nanti gambarnya kalian foto ya.
Setelah kalian foto, Ya. kalian kirimkan di grup WhatsApp kita ya. Paham anak-anak? Ya. Paham. Paham. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sekarang Bapak akan bagikan link evaluasi ya. Kita akan mengerjakan evaluasi. Nanti linknya ini Bapak bagikan di chat room ya. Nanti kalian buka di chat room. Ya. Baik, Nak Cahaya dan Nak Perdi, untuk link evaluasi hari ini sudah Bapak bagikan di chat room. Kalian buka saja di chat room, ya. Ya, Pak. Nah, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang, ya. Nak Zaki, apakah sudah, Nak Zaki? Sudah. Sudah, yang Udah. lainnya? Yang lainnya, Nak Udah. Perdi. Kalau sudah, itu Udah, langsung dikirim saja ya, Nak ya. Ada pilihan dikirim, tulisan di bawah itu langsung dipencet saja. Sudah? Ya Pak, sudah kirim. Zaki sudah? Sudah dikirim. Cahaya? Sudah. Sudah. Perdi, sudah Perdi? Perdi sudah dikirim belum? Baik, anak-anak. Lah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah semua, dari pembelajaran kita hari ini, dari yang pertama sampai yang terakhir ini, apa saja yang sudah kita pelajari, anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Evaluasi. Rantai makanan. Kemudian apa lagi? Para Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Kemudian apa lagi? gagasan utama. Ya, gagasan utama atau pokok pikiran tadi ya. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pertama tadi kita sudah menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Dan yang kedua kita sudah menggambar rantai makanan pada satu ekosistem dilengkapi dengan caranya. Nah, menurut kalian pembelajaran kita hari ini di bagian mana yang paling menyenangkan? Evaluasi. Menjawab pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ada yang lain? Pembelajaran yang paling menyenangkan di bagian mana? Bermain tebak-tebakan. Iya, bermain tebak-tebakan. Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Jadi beda-beda ya. Ada yang senang tebak-tebakan, ada yang senang rantai makanan, ada yang senang menjawab pertanyaan. Baik, anak-anak. Bapak rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ya. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran Ya, Pak. kita yang kedua. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta Nak Zaki untuk memimpin doa kembali. Silakan Nak Zaki. Marilah kawan-kawan, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Zaki. Terima kasih semuanya ya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih anak-anak.